Johann Gottlieb Squarz, rasul terbesar di tanah Minahasa. Nah, Johann Gottlieb Squarz yang dilahirkan di Jerman pada tanggal 21 April 1800 adalah rasul terbesar di tanah Minahasa, Sulawesi Utara. Karena hampir seluruh tanah Minahasa itu dijelajahinya sambil menaburkan Injil Kristus. Awalnya Squarz hampir frustasi. 10 tahun pertama pelayanannya belum menampakkan hasil yang memuaskan. Namun karena ketabahan, keuletan, dan kesetiaannya pada Injil, akhirnya Squarz menuai begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, sebelum bergabung dengan Nederlands Zendeling Genootschap atau NZG, Squarz bersama temannya J.F. Riedel masuk sekolah pendidikan misi selama 5 tahun di kota Berlin, Jerman. Di sekolah yang beraliran Pietisme itu, mereka dididik oleh pendeta Johannes Jainik, seorang yang mewarisi ajaran-ajaran Count von Zinzendorf. Di bawah asuhan Johannes Jainik, mereka belajar eksakta, bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Yunani, dan Ibrani, serta dogmatika, homiletika, musik, melukis, pastoral praktis, dan memasak. Di samping itu juga Squarz belajar tentang ilmu kesehatan, yang ternyata ketika telah berada di ladang misi di tanah Minahasa, itu sangat berguna dalam pelayanannya. Sebelum Jainik meninggal dunia, ia telah berpesan kepada Squarz dan Riedel temannya agar bergabung dengan NZG, sebuah organisasi misi kebangunan rohani yang didirikan oleh Persaudaraan Moravia. Sekalipun Jainik meninggal dunia sebelum Squarz dan Riedel menyelesaikan pendidikan mereka, namun permintaan Jainik kepada mereka berdua dipenuhi juga. Pada bulan Januari 1828, Squarz bergabung dengan NZG yang berkedudukan di Rotterdam di negeri Belanda. Setibanya di Rotterdam, Squarz tidak langsung dikirim ke Hindia Belanda, tetapi mereka masih menunggu hampir 2 tahun untuk memperdalam bahasa dan pelajaran teologi dari para pendeta NZG. Nah, pada bulan November 1829, ketika Squarz berusia hampir 30 tahun, ia berangkat berlayar menuju tanah Minahasa di bawah bendera NZG. Sebelum tiba di tanah Minahasa, Squarz bersama temannya Riedel telah mendapat informasi dari beberapa misionaris dan pegawai pemerintah Belanda bahwa mereka akan ditugaskan untuk memberitakan Injil kepada para penduduk kafir dan bukan untuk mengurusi penggembalaan orang-orang yang sudah menjadi Kristen oleh para penginjil sebelumnya. Untuk keperluan tugasnya, Squarz kemudian mempelajari kebudayaan setempat serta bahasanya. Nah, oleh NZG, Squarz diminta agar mengupayakan pendidikan bagi tenaga-tenaga pribumi untuk menyebarluaskan Injil. Tetapi bukan dengan cara menyebarluaskan perbedaan konvensi, melainkan kekristenan dalam hati. Nah, selain itu, Squarz juga diminta terus menjadikan pendidikan atau pengajaran sebagai metode misi yang utama dan memberi ruang bagi pertumbuhnya kehidupan gerejawi bergaya Minahasa. Salah satu pokok penting yang ditekankan oleh NZG adalah pembaptisan. Squarz tidak diperkenankan menjalankan pembaptisan dengan cara terburu-buru. Ketulusan dan keyakinan seorang calon baptisan harus menjadi kriteria utama dalam pembaptisan yang akan dilaksanakannya. Squarz dan temannya Riedel sebelum tiba di tanah Minahasa, sebelumnya mereka sempat singgah di Ambon menemui pendeta Joseph Kam yang adalah Rasul Maluku. Di Ambon mereka mendapat banyak arahan yang berguna sebelum bertolak ke tanah Minahasa. Itu disebabkan pendeta Joseph Kam telah lebih dahulu melayani pekabaran Injil di tanah Minahasa. Nah, pada tanggal 12 Juni 1831, di bawah pemerintahan Residen Peter Mark, Squarz dan temannya J.F. Riedel tiba di Manado. Dengan kedatangan Squarz dan Riedel temannya, era kedua yakni pembangunan jemaat Kristen dimulai di tanah Minahasa. Residen Peter Mark mengantarkan Squarz ke tempat yang dipilihnya yaitu Kakas, dan kemudian dia menetap di Langowan setelah rumahnya di sana selesai. Pekerjaan misi di tanah Minahasa berjalan cukup baik sebab tidak ada perbedaan cara kerja yang memungkinkan timbulnya perpecahan di antara anggota Zendeling.
Masing-masing anggota memiliki kebebasan untuk bekerja sesuai dengan prinsip melakukan apa yang terbaik. Setiap penginjil melakukan percobaan dan membicarakan setiap persoalan secara bebas. Setiap 2 tahun, para sendeling mengadakan evaluasi kerja, dan pada kesempatan itu para misionaris membicarakan hal-hal yang menyangkut kebutuhan mereka, termasuk cara dan keperluan jemaat. Semua persoalan yang dihadapi dibicarakan secara kekeluargaan. Dengan begitu, semua persoalan yang muncul termasuk yang diakibatkan karena perbedaan watak rakyat di Minahasa dapat diselesaikan. Squires memakai metode yang sangat sederhana. Dalam pekerjaannya, Squires menggunakan kata-kata yang hidup dalam masyarakat tanpa bentuk-bentuk tertentu, tanpa catatan dan tanpa buku-buku. Apalagi waktu itu rakyat masih berada pada taraf pendidikan yang amat rendah. Bahkan masih banyak yang buta aksara. Squires mengajar Injil tidak melalui buku atau bahasa yang sulit, melainkan melalui bahasa yang dipahami masyarakat setempat. Squires begitu ramah sehingga mampu mengadakan pendekatan dengan masyarakat. Karena itu, berita tentang kehidupan Kristen dapat disampaikan Squires di rumah-rumah penduduk. Nanti, setelah gedung gereja selesai dibangun, barulah segala aktivitas pengajaran agama Kristen dilaksanakan di gedung gereja.